Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana mentransformasikan variabel sehingga pola datanya menjadi stasioner. Ingat, pada data time series, syaratnya adalah pola data harus stasioner, baru bisa dilakukan regresi berganda, sehingga tidak terjadi regresi lancung atau spurious regression. Nah, di data ini, setiap data sudah dicek, sudah diuji stasionaritas datanya pada level 1. Jadi coba kita buktikan lagi, kita buka datanya satu persatu. Untuk data GDP, ini merupakan grafiknya sudah stasioner, khusus untuk GDP. Nah, kita buka IHK lagi. IHK grafiknya sudah stasioner juga. Nah, ini kurs. Untuk kurs juga sudah stasioner, walaupun untuk variabel IHK dan kurs itu pada beberapa titik atau pada satu titik itu datanya lumayan ekstrim. Tapi dalam jangka panjang, pola data adalah membentuk stasioner. Begitu juga pada variabel kurs. Nah, dia pola datanya stasioner dalam jangka panjang walaupun fluktuasi pada satu waktu tertentu itu sangat ekstrim, sangat tinggi, dan waktu yang lainnya sangat rendah. Nah, coba kita lihat pola data M2. Nah, ini mirip-mirip juga, tapi sudah kita bisa pastikan setiap variabel pola datanya adalah stasioner. Ini untuk GDP. Nah, ini untuk M2. Jadi ketika sudah dipastikan pola data stasioner, yang lebih akuratnya gunakan unit root test. Ketika sudah pasti stasioner, kita bisa melakukan regresi berganda. Nah, ini kita close dulu masing-masing variabel. Kita lakukan regresi berganda dengan menggunakan variabel yang sudah ditransformasi, yang pola datanya sudah stasioner. Nah, jadi caranya adalah klik DM2 sambil tekan tombol kontrol, ditahan tombolnya, tekan kurs, klik IHK, klik GDP, klik kanan, open as equation. Sudah muncul menu seperti ini, C-nya kita pindahin, kita hapus, kita pindahin di samping DM2. Jadi DM2 spasi C yang menandakan konstanta, spasi D kurs, spasi D IHK, spasi D GDP. Nah, tinggal di-OK-kan. Ini merupakan hasil estimasi regresi berganda variabel yang sudah diuji stasionaritas datanya. Bisa kita lihat nilai R-square-nya adalah 0,68. Atau dengan kata lain, 68% kontribusi seluruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk uji F-nya, nilai F hitungnya adalah 59,62. Bisa dibandingkan sama F hitungnya, atau biar cepatnya kita bisa lihat langsung nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Artinya, secara simultan atau secara bersama-sama, seluruh variabel X yang ini berpengaruh terhadap variabel Y, atau variabel Y-nya adalah M2. Nah, sekarang kita ingin melakukan uji T atau uji parsial, uji secara individu sendiri-sendiri, bisa dilihat dengan membandingkan T hitung dengan T tabel, atau biar cepatnya kita lihat nilai probabilitas. Probabilitas tiap variabel X itu lebih kecil dari 0,05. Artinya secara parsial atau secara individu, tiap variabel X, kurs misalnya berpengaruh terhadap M2, IHK berpengaruh terhadap M2, dan GDP juga berpengaruh terhadap M2. Untuk nilai T statistik, ada yang bernilai negatif. Nah, dan juga ada yang bernilai positif. Nilai T statistik yang positif berarti ketika variabel X-nya naik, variabel Y-nya juga ikut naik. Jadi arah hubungannya sejalan.
Nah, nilai T statistik yang negatif menggambarkan ketika nilai variabel X-nya naik, nilai variabel Y-nya akan turun. Jadi arahnya adalah berbanding terbalik. Hasil regresi ini bisa kita terima ketika sudah memenuhi asumsi klasik, sehingga tercapai asumsi BLUE, Bayes Linear Unbiased Estimator. Jadi supaya estimasi kita tidak bias, kita harus melakukan 4 uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang pertama dan yang paling penting adalah uji multikolinearitas. Tujuannya adalah untuk melihat korelasi antar variabel X. Kalau variabel X-nya saling berkorelasi, akan dianggap sama sehingga salah satu variabel yang dianggap mirip itu harus dibuang di dalam penelitian atau tidak diikutsertakan di dalam penelitian. Untuk melakukan uji multikolinearitas, kita bisa pakai menu di view yang di sini, koefisien diagnostik, variance inflation factor. Atau mau pakai menu view yang di atas bisa juga. View koefisien diagnostik, variance inflation factor. Nah, ini merupakan nilai VIF daripada analisis regresi berganda. Ketentuannya adalah nilai VIF atau nilai center VIF itu harus lebih kecil dari 10 supaya tidak terjadi multikolinearitas. Dari sini nilainya seluruhnya setiap variabel X itu kecil dari 10, artinya adalah tidak terjadi masalah multikolinearitas pada variabel kita. Nah, setelah lolos uji multikolinearitas, selanjutnya kita bisa menguji normalitas. Kita bisa simpan dulu hasil VIF-nya dengan cara klik kanan, Save Table to This, Browse. Tentukan tempat di mana kita mau menyimpan datanya, bisa di data, klik ketik uji multikolinearitas, type-nya ganti sebagai PNG atau GIF supaya menjadikannya sebagai gambar, supaya bisa di-copy ke Word, klik Save, dan OK. Nah, setelah itu kita uji normalitas dengan cara bisa langsung dari sini aja, klik View, Residual Diagnostic, Histogram Normality Test. Atau mau view yang di atas bisa juga View, Residual Diagnostic, Histogram Normality Test. Nah, ini merupakan nilai Jarky-Bera daripada regresi analisis estimasi regresi kita. Ketentuannya adalah nilai probability Jarky-Bera harus lebih besar dari 0,05. Nah, di sini hasilnya adalah 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya adalah data kita tidak normal. Itu terbukti juga daripada grafik yang kita lihat tadi, ada data yang sangat ekstrim sekali, dan ada yang data sangat rendah sekali. Jadi ada yang sangat tinggi, sangat rendah. Makanya kemungkinan terjadi normalitas setelah dibuktikan pakai uji Jarky-Bera, emang terbukti tidak normal karena nilai probability-nya yang lebih kecil dari 0,05. Nah, penyelesaiannya adalah ketika terjadi normalitas, kita harus melakukan outlier pada data. Beberapa data yang ekstrim itu harus kita buang di dalam penelitian. Istilah di buku statistiknya, data ekstrim itu merupakan apel busuk, jadi harus dikeluarkan sehingga data yang lain kondisinya bagus. Nah, ini bisa disimpan. Ini kita kecilkan dulu. Disimpan, klik kanan, Save Graph to This. Seperti biasa, browse, pilih di mana kita mau nyimpan datanya. Rubah namanya jadi uji normalitas. Type-nya ganti sebagai JPEG, klik Save. Dan OK. Nah, setelah uji normalitas,
Uji yang kita lakukan selanjutnya adalah uji heterokedastisitas. Untuk menguji heterokedastisitas, kita bisa langsung di sini, tinggal klik View, Residual Diagnosis, Heterokedasticity Test. Pilihannya uji Glatzer, klik OK. Nah, untuk heterokedastisitas merupakan sebaran data yang tidak sama. Itu nggak boleh terjadi. Jadi kita maunya sebaran datanya sama atau homokedastisitas. Itu bisa dilihat dari nilai probabilitas. Coba dilihat, nilai probabilitasnya harus lebih besar dari 0,05. Nah, di antara 3 variabel, nilai probabilitasnya hanya satu variabel yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel kurs itu tidak lolos uji heterokedastisitas, atau variabel kurs itu dia terjadi heterokedastisitas, datanya menyebar secara tidak sama. Nah, penyelesaiannya gimana? Kita harus melakukan transformasi data kepada variabel kurs nantinya. Nah, ini bisa di-save dengan cara yang sama, save table to disk, pilih browse, ganti namanya jadi uji heterokedastisitas, ganti tipenya menjadi PNG atau JPEG atau GIF, klik save dan OK. Nah, uji selanjutnya adalah uji autokorelasi atau Darwin-Watson. Nah, untuk itu kita tinggal balik kepada estimasi awal kita. Caranya adalah klik View, Estimation Output untuk kembali kepada estimasi awal, di mana autokorelasi dengan melihat nilai Darwin-Watson. Darwin-Watsonnya adalah 1,9. Kita perlu perbandingan antara DU sama DL. Karena itu, ini merupakan tabel DU sama DL. Caranya adalah kita lihat datanya jumlahnya 87. Jadi ini tabel DU DL-nya. N-nya kita ambil 6 sampai 100, jadi 87 di sini. Dengan jumlah variabel bebas atau K. Jadi ini K, kolom K adalah 3. Jadi variabel bebasnya adalah kurs, IHK, dan GDP. Jadi 87 dilihat pada baris 3, nilai DL atau Darwin Low-nya adalah 1,60 dan Darwin Upper-nya adalah 1,69. Jadi batas atasnya 1,69, sedangkan Darwin-Watson hitung kita atau nilai D-nya 1,9. Artinya 1,9 itu jauh di atas daripada Darwin Upper 1,69. Nah, kesimpulannya adalah tidak terjadi autokorelasi pada data. Nah, dari keempat uji asumsi klasik yang tidak lolos adalah normalitas dan heterokedastisitas pada satu variabel aja. Untuk mengatasi uji asumsi klasik akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.